Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Kawasaki Ninja R. Di samping saya sudah ada Kawasaki Ninja R yang diubah atau di-upgrade menjadi Kawasaki Ninja SS. Nah, seperti kita tahu Kawasaki Ninja R itu kan lampu depannya ada fairingnya, ada covernya gitu. Sedangkan SS itu terlihat lebih clean, lebih apa ya, lebih simpel gitu ya. Dan simak videonya sampai selesai. Kawasaki Ninja R tahun 2009. Ya, seperti yang tadi saya bilang, Kawasaki Ninja R itu diubah tampilannya menjadi Kawasaki Ninja SS tuh, SS. Dan aslinya warnanya Ninja itu adalah putih juga, karena tangkinya putih, itu warna aslinya. Di upgrade nya jadi Ninja SS juga putih, karena tampilan Ninja SS kan kelihatan lebih clean look, lebih natural, lebih originalnya Ninja pada saat pertama kali keluar dulunya di tahun sekitar 90-an. Nah, kalau ditanya ada nggak Kawasaki Ninja R yang nggak pakai cover lampu depan, jawabannya adalah ada. Kalau nggak percaya, oke, kita bahas. Ninja pertama kali didatangkan Kawasaki Indonesia dan dijual resmi itu pada tahun 1996. Terkenalnya dulu sepertinya Kawasaki Ninja C kode bodinya kayaknya, atau KR150C kalau nggak salah. Kalau yang lebih paham bisa tulis kolom komentar di bawah. Waktu itu masih standar, velgnya belum racing, masih pakai jari-jari, kalau bahasa Jawanya itu ruji-ruji. Kemudian rem disc brake-nya cuma di depan, yang belakang masih tromol. Di tahun 97, setahun kemudian, ada penyegaran yang mana keluar warna baru kayak warna silver gitu ya. Dan ada tipe baru yaitu namanya Kawasaki Ninja R. Gambarnya nanti akan saya tampilkan. Dan cover lampu depannya belum pakai cover. Jadi Kawasaki Ninja R dulu itu tampilannya ya kayak gitu, lampunya bulat, lebih natural kayak Honda Tiger, kayak Yamaha Scorpio, motor-motor laki pada masanya. Cuman dia bedanya 2 tak. Dan di Ninja R yang 97 itu rem belakangnya udah disc brake, udah pakai velg racing, dan warnanya juga macam-macam, lebih apa ya, lebih atraktif ya, hijaunya, birunya, silver dan merahnya juga asik-asik dilihat. Itu berlangsung sampai tahun sekitar 2006. Saya ingat saya 2006 itu masih seperti itu, karena dulu teman saya kuliah ada yang pakai Ninja R itu juga warnanya merah. Warnanya merah bener, dan itu Ninja R yang lama. Nah, yang kita bahas Ninja itu ya, Ninja Naked Bike, bukan RR yang full fairing ya, Ninja biasa ya. Nah, kemudian di tahun 2007 ke atas sampai dia discontinue 2015, baru Kawasaki mengeluarkan 3 tipe, Ninja M, Ninja N, dan Ninja L. Ninja M itu yang tulisannya cuma Ninja aja di situnya, nggak ada SS, nggak ada RR-nya. Kalau yang edisi awal dulu 96 itu ada Ninja gitu aja, sampai di 2000 yang bukan R ya, sampai di 2006 itu juga ada, cuma Ninja gitu aja. Nah, di atasnya ada Ninja SS, atau kalau kode bodinya itu KR150N atau Ninja SS. Di STNK tertulis lengkap nama itu beserta kode bodinya. Kalau yang Ninja R sebelum facelift lah katakanlah, sebelum 2007 itu KR150J kode bodinya. Sedangkan Ninja R yang itu aslinya itu yang ada cover lampu depannya itu KR150L, itu Ninja L atau namanya Ninja R. Nah, dulu waktu masih barunya Ninja SS itu kurang diminati karena mungkin desainnya udah kuno, udah 96 sampai 2006 udah 10 tahunan, lampunya bulat gitu juga. Banyak yang lakunya anak-anak muda pada waktu itu adalah Kawasaki Ninja yang R, yang ada fairing atau cover lampu depannya, karena dinilai lebih futuristik, lebih modern, lebih seger dan fresh dilihat. Tapi nggak tahu kenapa dengan berjalannya waktu, harga apalagi setelah discontinue ya, Ninja SS yang cuman pakai lampu depan bulat biasa, yang originalnya Ninja ya kalau orang-orang banyak bilang, itu lebih banyak disukai daripada Ninja R yang covernya, yang ada covernya. Nah, itu kalau beli Kawasaki Ninja misalnya di marketplace dijual Kawasaki Ninja R, dicek dulu kelengkapannya, karena dia beneran SS
atau edit Ninja SS atau beneran Ninja R, karena harga bekasnya memang lebih mahal. Lumayan ya selisihnya Ninja SS daripada Ninja R, karena ya itu nggak tahu dengan berjalannya waktu aja, dulu barunya mahal Ninja R, bekasnya mahal Ninja SS kayak gitu. Sama kayak Civic Genio sama Estilo, barunya nih mahal Genio, bekasnya mahal Estilo berkali-kali lipat. Nah ya sorry tadi berhenti bentar karena lagi azan, dan kita lanjut lagi. Jadi sampai mana tadi ya? Oh ya, kalau beli Ninja itu dicek aja kelengkapannya. Kadang misalnya dijual Ninja R atau Ninja SS itu dicek, karena di STNK itu tertulis lengkap Ninja SS atau R sampai kode bodinya juga. KR150N itu SS, KR150L itu R gitu. Dan oke, kita bahas desainnya ya. Biarpun dia basicnya platformnya itu masih sama dengan pertama kali keluar di 96-97an, sampai di 2004 saya lihat itu masih suka. Padahal dulu saya motor itu baru 90-an tuh saya masih pakai seragam sekolah. Sampai 2004 itu saya masih seneng bentuknya. Anak-anak muda sekarang, zaman sekarang yang sekarang ya, itu juga masih banyak yang suka 2 tak. Biarpun motor 2 tak populasinya udah mulai jarang dan harganya udah kegoreng-goreng ya, tahu sendiri. Apalagi RX King, waduh itu mahal banget. Apalagi kalau udah full original. Itu juga sebenarnya masih banyak originalnya, ubahannya paling di velgnya original Kawasaki, itu ada tulisannya Kawasaki. Kemudian mesinnya standar, speedometernya juga aslinya, paling yang diubah lampu depan itu, dan itu udah pakai LED diubahnya. Karena kalau yang originalnya kan Ninja R setelah 2007 kan dia pakai yang pakai fairing atau cover gitu, lampunya agak sipit. Nah itu diubah lampu bulat. Sama itu paling selang remnya depan belakang dia pakai TDR tapi braided ya, dia pakai yang besi biar lebih kuat nahan panasnya, tekanannya. Dan kaliper rem depan belakangnya itu pakai merek RCB ya, bener. Kalau piringan cakramnya masih originalnya, dan sama knalpotnya juga udah pakai knalpot racing. Suaranya nggak kenceng, nggak yang berisik atau keras gitu, tapi dia nyaring aja, suaranya itu gurih lah gitu. Nah tombol-tombolnya standar, passing, lampu jauh dekat, klakson, lampu sen. Di situ ada engine cut off-nya, sama masih ada switch lampunya, karena dulu kan motor belum wajib kalau siang pakai lampu ya, jadi ada switch on off sama lampu senjanya. Speedometernya pasti standar ya, nggak ada yang digital, di analog semuanya. Cuma petunjuk bahan bakarnya di situ nggak ada ya. Jadi adanya temperatur mesin, kalau bensinnya mau habis itu cuma nyala lampu fuelnya aja gitu. Dan dia oke. Secara desain sih saya masih suka rangkanya itu. Motor dulu emang beda ya, rangkanya itu nggak ada yang nggak karatan sampai patah gitu, nggak ada. Dan dia pakai radiator tentunya. Nah mesinnya, kita bahas mesin. Oh bentar, nah yang saya suka dari Ninja itu bodi belakangnya sebenarnya. Jadi Ninja yang bukan RR ya, bodi belakangnya itu sejak pertama kali keluar 90-an sampai 2015 dia discontinue, itu tuh asik banget. Padahal desain itu sudah berapa puluh tahun ya, itu enak banget. Sampai lampu remnya, lampu sennya dilihat itu masih enak banget gitu loh. Lekukannya gitunya itu masih ya, kalau mobil mungkin udah Civic Estilo ya, jadi racing sporty looknya itu masih dapat. Nah kalau mesinnya sendiri dia 150 cc 2 tak. Kemudian dia bedanya sama Ninja R, Ninja R dan SS tuh ada di karburatornya. Kalau R itu pakainya Kaihin, kalau SS itu pakainya Mikuni, yang mana secara performance horsepowernya, tenaganya lebih gede R, karena itu kan udah diubah SS. Itu kenapa dulu Ninja R lebih banyak yang suka, karena emang larinya lebih kencang, selisihnya lumayan sih. Tenaganya dia itu 30 PS, torsinya 21 Nm kalau yang R. Kalau yang original SS tenaganya, kalau mesin standar ya, itu 26 PS, torsinya 20 Nm. Dan sejak Ninja 2007 ke atas sampai 2014 discontinue itu, dia udah pakai teknologi HSAS. HSAS itu high performance secondary air system, dia untuk supaya gas buangnya lebih bersih, lebih ramah lingkungan.
dan juga sudah semua varian Ninja sudah pakai Super Kips. Super Kips itu Kawasaki Intelligence Valve Performing System kayaknya, kalau nggak salah ya. Jadi di RPM 7000 ke atas ada sebuah suatu valve atau katup yang ngebuka, yang mana dia bisa memberikan asupan udara dan bahan bakar lebih, sehingga tarikannya itu lebih enak lagi ya. Hampir sama kan kayak Honda Civic VTEC estilo yang mesin-mesin VTEC. Karena saya anak mobil ya, sebenarnya bukan anak motor ya. Jadi VTEC B16, B18, K series, K20, K24 itu yang mesin-mesin performance-nya kan adanya di putaran atas 5.500 RPM ke atas, sama dia juga RPM 7.000-an ke atas baru dia narik, rasanya enak banget. Dan biarpun kenceng dia itu tetap dan walaupun juga bodinya ramping, dia itu tetap enak dikendarai, mau kenceng mau pelan, karena faktanya dia itu lebih stabil buat nikung-nikung gitu. Itu lebih nggak begitu berat banget, nggak kayak motor-motor laki yang baru ya. Itu memang nggak yang ringan-ringan banget ya. Karena untuk menjaga kestabilannya, dia itu lebih stabil banget secara tingkat aerodinamis dan lain-lainnya, settingan platform dan bodi, dibandingkan dengan Yamaha RX King sekalipun. Emang kalau performa mesin, tenaga bawahnya RX King itu lebih dapat torsinya itu lebih nyentak, lebih galak dari putaran bawah. Dia itu bisanya di sekitar, kalau udah dipanteng 3000 rpm atau 3500 rpm ke atas baru narik. Kalau dari bawah banget agak kurang, apalagi yang apalagi yang tipe SS yang pakai karburator Mikuni, saya lupa serinya Mikuni apa. Dan kalau yang kayak ini juga kayak ini kayaknya BWL 28 ya. Dan blok mesinnya dia sejak rakitan dalam negeri dia itu pakai blok mesin dengan kode 1585, itu ada tulisannya 1855 ada tulisannya. Kalau yang sebelumnya yang masih build up kayak Ninja RR itu pakai blok mesin 1878, yang mana katanya performance-nya lebih enak yang 1878 daripada yang 1855. Tapi ya nggak beda-beda jauh sih, paling ya nggak yang signifikan banget. Nah itu kenapa saya tertarik dengan Ninja R itu. Biarpun bukan punya saya, itu punya temen, tapi Ninja R yang udah diubah ke SS, karena tampilannya itu tadi yang saya bilang, lebih original, lebih natural, lebih clean look, bener-bener lebih simple. Naked bike-nya itu lebih kerasa karena nggak ada cover di lampu depan, atau fairing di lampu depannya. Tadi sebenarnya udah saya bawa jalan, ada sedikit footage-nya juga, biarpun nggak kenceng ya, karena lagi rame, lagi jam istirahat siang tuh, jam berapa, 12:30 itu lagi padat-padatnya. Dan saya kalau pakai motor, jujur aja terus terang nggak berani kenceng-kenceng, itu karena kalau ada apa-apa yang kena bodi kita langsung. Nah kalau mau denger suaranya tuh, kontak, dari tadi di standar pinggir, karena memang standar tengahnya itu udah nggak ada, karena dipakai celah buat knalpot. Dan dia kalau mau basok bakernya sih depan pakai teleskopik biasa, belakang monoshock. Nah biasanya penyakitnya Ninja itu kalau asnya udah bunyi kayak gitu tuh, nah bunyi kan, nah itu biasanya cuma dikasih oli atau dikasih gemuk aja udah bisa tuh. Kalau mau di starter, footstepnya bisa dinaikin ya, biarpun ada PR-nya. Biasanya kalau pagi susah di starter, tarik aja cuknya, dia pasti langsung nyala. Tunggu sebentar sekitar 1-2 menit, bawa jalan udah oke. Nah tuh, lampu depannya udah diganti LED biar nyalanya lebih terang. Dan ingat zaman sekolah atau kuliah dulu ya, pakai oli yang baunya wangi. Biasanya di tempatnya ada tulisannya low smoke gitu, jadi rendah asap tapi baunya wangi.
suaranya garing banget. Saking garingnya, suaranya itu garing banget. Mungkin lebih garing daripada kerupuk kulit kali ya. Karena emang enak banget didengarnya suara 2 tak itu, apalagi kalau racikannya, modifikasi knalpotnya itu pas, enak banget didengar kuping, bikin ketagihan rasanya. Tapi ketagihan suara ya, dan ketagihan yang lainnya ya, bisa bahaya nanti. Nah, mungkin itu aja. Sama itu tempat oli remnya juga udah diganti, itu pakai aftermarket sih. Yang penting, nah itu selang remnya itu yang penting pakai TDR dan dia braided ya, jadi pakai yang besi gitu. Oke, secara overall saya masih suka dan mungkin akan tetap suka Kawasaki Ninja, karena posisi ridingnya itu nggak ngebungkuk banget, karena dia nggak diturunin, standar gitu ya. Kalau agak pengen yang 2 tak tegak, jelas RX King. Kalau itu dulu saya udah pernah punya RX King itu. Nah, saya jadi pengen beli, tapi nanti ya nunggu ada rezeki lebih baru bisa beli, dan sementara bisa pinjam dulu. Oke, mungkin sekian aja video dari saya tentang Kawasaki Ninja R tahun 2011. Dan yang lebih sorry bentar. Oh enggak, saya kira ada kotoran. Oke, yang lebih yang pernah punya Kawasaki Ninja 4 tak 2 tak fairing ataupun naked bike-nya seri apapun, R, SS, yang Ninja M atau C atau Ninja RR, silahkan tulis kolom komentar di bawah biar kita sharing, belajar pengalaman sama-sama. Saya sendiri juga nggak yang expert atau paham banget tentang motor, karena saya sendiri bukan anak motor, cuman tahu dikit-dikit aja. Dan jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Jangan lupa tulis komentar di bawah ya, dan juga subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lainnya.